think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Dwi Angelina, akan membaca ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mewajibkan kita menuntut ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Karena orang yang menuntut ilmu derajatnya akan tinggi, sedangkan orang yang tidak menuntut ilmu maka menduduki derajat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hidup dan kehidupan sangat membutuhkan ilmu, supaya kita dapat mengatur kehidupan kita, arah kita agar kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Ilmu sangatlah penting bagi kita semua. Kenapa? Sebab ketika kita hidup, Allah memberi akal pikiran untuk kita supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebagaimana mestinya. Kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna sudah seharusnya menuntut ilmu. Apalagi kita hidup di dunia ini sudah seharusnya kita mempunyai ilmu. Bayangkan jika kita hidup tanpa ilmu dan akal pikiran. Kita tak tahu arah kita kemana, bahkan kita lupa akan diri kita siapa. Bisa jadi kita dianggap orang gila pada orang lain. Oleh sebab itu, ilmu adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh manusia. Sebab manusia mempunyai akal pikiran untuk berpikir sehingga ilmu akan cepat masuk ke otak kita, sedangkan hewan tak punya pikiran. Ilmu pun tak akan masuk kecuali ia diajarkan oleh manusia. Balik lagi ke manusia. Manusialah yang harusnya memiliki ilmu. Orang-orang yang mempunyai akal lah yang mempunyai ilmu. Sebab ketika kita hidup tanpa ilmu, maka rugilah kita sebagai manusia. Tak akan seimbang antara dunia dan akhirat. Tetapi Allah menyuruh kita sebagai manusia memiliki ilmu yang membuatmu semakin dekat kepadaku, bukan malah menjauh dariku. Ketika kita mencari ilmu, maka niatkan karena Allah. Sebab ilmu yang kita dapat ketika kita niat karena Allah, mudah-mudahan menjadi berkah tersendiri untuk kita, dan tak akan sia-sia, bahkan bisa berguna untuk orang lain. Tetapi beda dengan orang yang mencari ilmu tanpa niat karena Allah. Ia mencari ilmu karena niat yang lain, niat yang buruk, maka tak ada berkah. Semua akan sia-sia, semua yang ia cari akan hilang begitu saja. Sebab apa yang ia cari, ia pergunakan tidak sebaik-baiknya. Allah sangat menganjurkan kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, sebab ilmu yang kau cari dan kau dapat tak semudah harapanmu. Karena perlu pengorbanan, perlu usaha, penuh kerja keras. Maka ketika kita mendapatkan ilmu tersebut dengan berkah, kita dapat memberi ilmu kita kepada orang lain. Berbagai ilmu, berbagi pengalaman. Begitu nikmat dan indahnya jika kita mempunyai ilmu. Terlebih ilmu kita dapat karena niat dan kerja keras kita dan niat karena Allah. Jadi, saya punya video tentang kartun Islam. Jangan lupa dilihat. Iya. Aduh, aku duluan. Aduh, enak saja kau ya. Aku duluan. Iya, tapi jangan tarik bajuku dong. Kau curang. Aduh, jangan dorong begitu dong. Kamu yang duluan mulai kan? Kamu berani sama aku ya? Awas kau ya. Rasakan balasanku.
Ipot dan hati-hati dong, kan sakit tahu. Aku kan sedang belajar. Kalian datang ke ruang belajar untuk belajar juga kan? Kalian tahu tidak sih? Kalau belajar itu ada adabnya juga. Pertama, belajar di tempat yang seharusnya. Kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang akan kita gunakan. Ketiga, membaca doa sebelum belajar agar Allah meridhoi pekerjaan kita. Lalu yang keempat, membaca jangan terlalu dekat dan jangan bercanda. Nah, yang terakhir, ucapkan hamdalah kalau sudah selesai. Jangan lupa kembalikan buku ke tempat semula, juga alat tulis lainnya. Wah, Ibu Laras hebat juga ya, lancar betul bicaranya. Coba Nak Doni ulangi apa yang Ibu Laras bilang. Begini anak-anak, menurut Ibu Laras, adab belajar ada 5. Yang pertama, kita harus menyiapkan buku dan alat belajar yang akan kita gunakan. Sudah. Astagfirullah. Laras, wajahmu seram sekali. Ada apa sih? Kok ruangan belajar kita jadi berantakan begini? Doni, Ipot, apa yang terjadi? Ayo katakan. Ini nih, mereka masuk dan membuat gaduh. Lihat saja sendiri. Ah, tidak kok. Kami juga ingin belajar di sini. Iya benar. Oh begitu, memang kalian sudah tahu adab belajar? Sudah belum. Nah, kalian mau tahu? Ayo ikut aku. Tiga, dua, satu. Adab belajar. Pertama, belajar di tempat yang seharusnya. Kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang akan kita gunakan. Ketiga, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Keempat, membaca tidak terlalu dekat dan jangan bercanda. Yang terakhir, ucapkan hamdalah jika sudah selesai. Alhamdulillah. Lalu, kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalian sudah dengar dan lihat sendiri kan? Belajar pun ada adabnya. Nih, aku ulangi sekali lagi ya, biar tidak lupa. Pertama, kita harus belajar di tempat yang seharusnya. Lalu, yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang akan kita gunakan. Ketiga, membaca doa sebelum belajar agar Allah meridhoi pekerjaan kita. Keempat, membaca jangan terlalu dekat dan jangan bercanda. Lalu yang kelima, ucapkan hamdalah kalau sudah selesai. Kembalikan buku dan alat tulis ke tempat semula. Sudah Laras, mereka sudah mengerti. Nah, Ipot dan Doni, ayo minta maaf sama Laras. Iya deh. Maaf ya Laras, kami tidak akan mengulanginya lagi. Kalau begitu, ayo kita belajar lagi. Nah, begitu dong. Kan belajarnya jadi enak. Jadi, itu tadi adalah contoh adab menuntut ilmu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.